Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nurul Afifah dari kelas 1 MPIC akan mempresentasikan materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa. Temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku dan karakteristik respon emosional yang sifatnya individual. Pada masa dewasa, sedikit mengalami perubahan suasana hati, lebih bertanggung jawab, serta jarang berperilaku berisiko. Serta ada kesinambungan antara temperamen di masa kanak-kanak dengan adaptasi di masa dewasa awal. Lalu gaya kelekatan, ada 3. Yang pertama, gaya kelekatan yang aman, yaitu memiliki pandangan positif terhadap relasi, mudah dekat dengan orang lain, tidak khawatir dan stres, serta relasi yang berkomitmen. Yang kedua, gaya kelekatan yang menghindar, yaitu merasa ragu-ragu terlibat dalam relasi romantis, serta mengambil jarak dari pasangan. Yang ketiga, gaya kelekatan yang cemas, yaitu menuntut kedekatan, kurang percaya, emosional, pencemburu, serta posesif. Gaya kelekatan berkaitan dengan pola relasi dan hasil perkembangan. Kategori kelekatan orang dewasa cenderung stabil, serta orang dewasa memiliki kapasitas untuk mengubah pemikiran dan perilaku kelekatan. Ketertarikan, yaitu keterbiasaan dan kesamaan. Kebiasaan mendahului terjadinya relasi dekat. Consensual validation, memperoleh dukungan jika sikap dan nilai orang lain sama, menghindari yang tidak diketahui. Lalu ketertarikan fisik, penting dalam awal suatu relasi, pengaruhnya berkurang dalam pernikahan. Kriteria fisik bervariasi di budaya dan waktu yang berbeda. Matching hipotesis menyukai orang yang lebih menarik, namun pada kenyataannya memilih yang menyerupai level ketertarikannya baik fisik maupun atribut sosialnya. Lalu bentuk-bentuk cinta. Yang pertama, keintiman. Ditandai dengan keterbukaan diri dan berbagai pikiran personal. Tahapan menurut Erikson. Keintiman versus isolasi, yaitu keintiman sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam orang lain. Jika gagal mengembangkan relasi intim, maka akan mengalami isolasi. Keintiman dan kemandirian, yaitu upaya menyeimbangkan keintiman dan komitmen di satu sisi, serta kemandirian dan kebebasan di sisi lain. 2. Persahabatan. Pada masa dewasa yaitu kepercayaan, keintiman, serta loyalitas. Pola pada perempuan yaitu membuka diri, memberi dukungan, bersifat luas dan dalam, serta lebih intim. Sedangkan pola pada laki-laki yaitu menjaga jarak, memberi informasi yang berguna, kurang menceritakan kelemahan, ingin solusi praktis, serta kompetitif. Pada pria wanita biasanya memperoleh pengetahuan dan pemahaman keyakinan, aktivitas, perasaan, minat, karakteristik, serta terjadi perbedaan ekspektasi dan ketidakjelasan. 3 dimensi dalam cinta. 1. Gairah adalah daya tarik fisik dan seksual terhadap orang lain. 2. Keintiman adalah perasaan emosi yang mengandung kehangatan, kedekatan, dan berbagi dalam sebuah relasi. Yang ketiga, komitmen adalah penilaian kognitif mengenai relasi dan intensi untuk mempertahankan relasi meskipun relasi itu menghadapi masalah. Gaya hidup orang dewasa. Yang pertama, hidup melajang, karena kecenderungan untuk menunda pernikahan dan tingginya angka perceraian. 2. Kohabitasi, yaitu gaya hidup bersama dan melakukan hubungan seksual meskipun tidak menikah, mengubah sikap dan kebiasaan orang, serta berperilaku yang bisa meningkatkan kemungkinan perceraian. Yang ketiga, menikah, yaitu usia pernikahan semakin meningkat. Perubahan norma kesetaraan pria-wanita dalam pernikahan menyebabkan relasi pernikahan lebih rapuh dan intens. Yang keempat, bercerai, yaitu kelompok yang banyak mengalami perceraian adalah menikah di usia muda, pendidikan rendah, kemiskinan, tidak memiliki afiliasi religius, broken home, dan kecelakaan karena hamil duluan. Karakteristik tertentu dari pasangan yang meningkatkan perceraian yaitu alkoholisme, masalah psikologis, kekerasan domestik, ketidaksetiaan, dan ketidakadilan. Biasanya mengalami kecemasan dan kesulitan untuk memulai relasi baru. Yang keempat, menikah kembali. Pria cenderung lebih cepat menikah kembali dibanding wanita. Yang kelima, gay dan lesbian. Relasi gay dan lesbian serupa dengan relasi heteroseksual dalam hal kepuasan, cinta, kegembiraan, dan konflik, serta lebih fleksibel dalam menentukan peran gender. Lalu pernikahan dan keluarga. 1. Melestarikan pernikahan, memiliki prinsip penentu yaitu membuat peta cinta, memelihara kasih sayang dan kekaguman, mengarahkan diri pada pasangan bukan berpaling darinya, membiarkan pasangan memengaruhi Anda, serta memecahkan konflik-konflik yang dapat dipecahkan. 2. Menjadi orang tua.
Ukuran keluarga menjadi lebih kecil. Banyak wanita menunda momongan hingga mapan dalam karir. Kelahiran anak merupakan penyelamat perkawinan, serta kemampuan mengasuh adalah insting dan tidak membutuhkan pelatihan. Kondisi setelah perceraian. Yang pertama, berusaha mengatasi masalah dengan kekuatan dan kelemahannya, lalu memiliki semangat mencari pasangan baru sesegera mungkin, menghabiskan banyak waktu sendiri dan bergonta-ganti pasangan, adaptasi dan keterampilan sosial baik, kurang minat menceritakan kehidupan pribadi, masalah semakin meningkat, tertekan, kesulitan menyesuaikan diri, serta menjadi lebih kompeten, adaptasi baik, mencapai pemenuhan kebutuhan diri. Perkembangan wanita. Relasi dan membina hubungan dengan orang lain merupakan hal yang sangat bernilai bagi wanita. Interaksi difokuskan pada pengembangan orang lain. Perlu mempertahankan kompetensi dan minat dalam relasi serta perlu motivasi diri. Perkembangan pada pria yaitu peran pria memiliki sifat kontradiktif dan tidak konsisten yang dapat menimbulkan tekanan hidup, merugikan kesehatan, serta menghambat minat dalam relasi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.